Kemudian alangkah sebaiknya sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, kita bisa berdoa dulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin Mas Ulin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kemudian Bapak akan melakukan absensi. Yang pertama Mas Tandu, kedua Mas Doyo, kemudian Mas Ulin, Mas Arsyad, Hadir Pak. Mas Fauzan, Mas Damar, dan Mas Huda. Alhamdulillah semuanya sudah semua ya. Kemudian Bapak akan melakukan review materi. Mungkin ada yang tahu pekan kemarin kita membahas apa saja. Mas Huda mungkin Membahas awal usaha Muhammadiyah di bidang media marketing cabang. benar sekali. Kemudian ada yang tahu lagi, mungkin Mas Arsyad atau siapa? Pak. Ini saya. Awal usaha di bidang media pada tingkatan di daerah Awal. Muhammadiyah merupakan usaha media dengan jangkauan yang besar. Di sini Muhammadiyah mulai menggunakan majalah dan radio komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat dalam cakupan yang lebih luas, Pak. Ya, benar. Kita berikan fokus dulu. Kemudian kita tujuan pembelajaran di sini yaitu siswa dapat menjelaskan ciri-ciri gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tadi ciri-ciri gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Dan di sini ada pengertian amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf berarti mengajak umat untuk melakukan berbuat baik sesuai dengan ajaran Islam dan diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada munkar yang berarti mencegah atau menghindarkan umat dari perbuatan buruk yang dilarang oleh agama seperti kemaksiatan, kezaliman, dan ketidakadilan. Nah, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Dan tujuan utama Muhammadiyah adalah memperbarui dan memurnikan ajaran Islam dengan mengedepankan prinsip amal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan PPIK, mengajak kepada kebaikan dan mencerahkan dan mencegah keburukan. Kemudian gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar tentang dalam pendidikan. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah seperti SD Muhammadiyah dan sekolah tinggi agama Muhammadiyah yang mengajarkan ilmu agama seperti keterampilan lainnya untuk membangun generasi yang cerdas dan berakhlak baik. Kemudian dalam ilmu sosial, amal sosial, kemudian membangun rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Kemudian
dalam keberagaman dan toleransi. Muhammadiyah selalu mengajak umat untuk menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan umat agama lain. Contohnya dalam program dialog antar agama yang diadakan oleh Muhammadiyah di beberapa daerah. Nah, itu tentang gerakan dakwah amal ma'ruf Muhammadiyah. Dan selanjutnya gerakan Muhammadiyah mencegah perbuatan buruk atau nahi munkar. Dalam konteks kemaksiatan, Muhammadiyah berperan aktif dalam mengurangi kemaksiatan melalui kegiatan pencegahan narkoba dan penyuluhan terhadap bahaya alkohol di kalangan pemuda, misalnya melalui pusat dakwah. Nah, jadi kan ada Muhammadiyah itu menyebar di kalangan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang bahayanya pencegahan narkoba. Kemudian dalam konteks ketidakadilan, Muhammadiyah aktif dalam mengatasi ketidakadilan sosial melalui gerakan anti korupsi dan mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak, misalnya Komite Nasional Republik Indonesia (KNPI) yang menggandeng Muhammadiyah dalam kampanye kesetaraan gender. Dan dalam hal bidang bid'ah dan khurafat, Muhammadiyah menentang berbagai amalan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti perayaan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti perayaan Maulid Nabi yang tidak sesuai dengan cara yang dianjurkan dalam Islam. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang amal ma'ruf nahi munkar, nah, membagi dua kelompok untuk diskusi nanti di depan. Kelompok pertama mungkin baris pertama dan kelompok kedua mungkin baris kedua. Yang soalnya itu untuk kelompok pertama tentang pengertian amal ma'ruf nahi munkar, dan kelompok kedua atau gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin bisa didiskusikan dulu oleh semuanya. Mungkin salah satu kelompok bisa mewakili. Pengertian amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf berarti mengajak umat manusia untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Islam yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, nahi munkar berarti mencegah dan menghindarkan umat dari perbuatan buruk yang dilarang oleh agama, seperti kemaksiatan, kezaliman, dan ketidakadilan. Benar, Pak? Ya, benar semuanya. Kita berikan aplaus kepada Mas Budi. Kemudian kelompok dua, siapa yang mewakili? Saya, Pak. Gerakan dakwah amal ma'ruf Muhammadiyah. Contoh di pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah seperti SD Muhammadiyah dan sekolah tinggi agama. Muhammadiyah yang mengajarkan ilmu agama serta keterampilan lainnya untuk membangun generasi yang cerdas dan berakhlak baik. Contoh dalam amal usaha, di amal sosial, rumah sakit Muhammadiyah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kita sudah aplaus kepada Bapak. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal pengayaan atau evaluasi pembelajaran. Ini nanti dibagi
PR ya, bisa dikumpulkan besok ketika pelajaran selanjutnya. Mungkin bisa dibagikan ke belakang juga. Makasih Pak. Ya. Kemudian ada ini waktunya udah habis ya, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Saya Pak, Silakan. saya akan memberikan kesimpulan pada materi pagi hari ini. Ya, ini Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, di mana pada tahun 1912 yang merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk memperbarui dan memurnikan ajaran Islam dengan mengedepankan prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Ya, benar sekali. Kita berikan nafas kepada Mas Dayo. Untuk materi depan kita akan membahas tentang masa Orde Lama dan Orde Baru. Mungkin Bapak akan mengakhiri pertemuan pada